Terima kasih Bapak Menkominfo, Pak Joni Plate, Bapak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud, Ibu Menlu, Ibu Retno, dan Pak Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mengenai G20 yang tadi disebutkan finance track atau track keuangan. Mungkin kalau bisa menyampaikan bahwa G20 adalah forum yang diinisiatifi memang terjadi financial crisis tahun 2008-2009 yang melahirkan sebuah forum pertemuan antar kepala negara dimulai pada tahun 2009. Jadi dalam hal ini berbagai prakarsa dari G20 yang nyata memang ditujukan bagi bagaimana secara global kelompok grup 20 ini yang tadi telah disebutkan oleh Pak Menko menguasai 85% dari GDP global, 75% dari perdagangan internasional, 2/3 dari penduduk dunia ada di dalam G20 ini, terdiri dari negara maju dan negara emerging, 11 negara maju dan 9 negara emerging, memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membahas berbagai isu global yang bisa mengancam pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi maupun keuangan. Ini terjadi pada tahun 2008-2009 dengan forum yang dibuat pada level pimpinan negara yang didukung sepenuhnya agendanya oleh Finance Track. Finance Track terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Di mana pada saat itu dilakukan upaya untuk menstabilkan dan mereformasi sektor keuangan global dan bagaimana negara-negara dunia terutama di G20 melakukan stimulus ekonomi global sehingga bisa terjadi pemulihan ekonomi kembali. Pada tahun 2020 dunia sekali lagi menghadapi krisis yaitu terjadinya pandemi COVID-19. Meskipun persoalannya adalah persoalan kesehatan, namun dampaknya sangat luas di bidang ekonomi dan keuangan. Dan oleh karena itu dilakukan langkah-langkah G20 Action Plan, termasuk bagaimana mengakselerasi pengadaan vaksin yang tadi telah disebutkan juga oleh Ibu Menlu, dan di dalam mendukung banyak negara yang akan mengalami kesulitan keuangan dalam situasi krisis global akibat pandemi. Makanya dibuatlah apa yang disebut Debt Service Suspension Initiative, yaitu inisiatif untuk memberikan relief bagi beban utang negara-negara miskin. G20 juga telah melakukan pembahasan dan reformasi di bidang arsitektur keuangan global, terutama di dalam memperkuat jaring pengaman keuangan internasional dan juga tadi yang disebutkan adanya upaya untuk menciptakan tata kelola debt sustainability dan transparansi atau sustainabilitas dari pengelolaan utang dan juga transparansi dari pinjaman-pinjaman atau utang di semua negara, terutama negara-negara miskin yang mendapatkan dana dari berbagai pihak. Di forum G20 Finance Track maupun non-finance track dibahas juga mengenai waktu itu terjadinya trade war atau yang disebut tensi antara negara-negara yang menggunakan perdagangan sebagai salah satu alat untuk kemudian saling bersaing. Maka di dalam forum G20 dilakukan berbagai langkah untuk mendukung pemulihan perdagangan internasional, termasuk dalam hal ini mereformasi WTO atau World Trade Organization. Waktu presidensi di G20 Saudi Arabia juga ada inisiatif Riyadh yang berisi tentang reformasi World Trade Organization.
Kemudian di dalam forum G20 juga dibahas mengenai pengembangan infrastruktur, terutama dari aspek keuangan. Bagaimana prinsip-prinsip investasi infrastruktur yang berkualitas, dan dibentuklah apa yang disebut Global Infrastructure Hub. Ini sejak presidensi Australia. Kemudian juga dilakukan roadmap infrastruktur as an asset class. Jadi membentuk kelas aset yang terdiri dari proyek-proyek infrastruktur yang berkualitas. Juga di-develop di dalam forum G20 apa yang disebut Infratech. Dari sisi perpajakan global, G20 memiliki banyak sekali kemajuan di dalam pembahasan mengenai perpajakan global. Ini terutama untuk membahas bagaimana negara-negara saling bersaing sehingga menimbulkan apa yang disebut praktek yang merugikan basis pajak di negara-negara tersebut. Maka kemudian dibuat inisiatif agar semua negara bisa menjalankan suatu koordinasi yang memproteksi atau melindungi apa yang disebut basis pajak dari suatu perekonomian atau negara. Ini yang disebut base erosion and profit shifting practice atau inisiatif, di mana G20 menunjuk OECD untuk bisa membuat prinsip-prinsip yang bisa diterima dan dilakukan oleh semua negara-negara, terutama di G20 dulu, namun kemudian akan dilaksanakan oleh negara-negara di dunia. Juga di dalam global taxation atau perpajakan internasional ini, forum G20 berhasil melahirkan apa yang disebut automatic exchange of information atau pertukaran data secara otomatis untuk keperluan perpajakan. Dan yang terakhir, di dalam presidensi Italia dengan didorong dan didukung oleh anggota-anggota G20, maka dibahas mengenai pajak untuk sektor digital, di mana transaksinya bersifat cross border atau melewati batas suatu negara atau perekonomian, dan tentu dari sisi hak pajaknya menimbulkan komplikasi. Di dalam G20 juga dibahas mengenai global partnership, yaitu bagaimana negara-negara tidak hanya G20, tapi negara-negara di dunia bisa bersama-sama membantu negara miskin. Tadi Ibu Menteri Luar Negeri menyampaikan di dalam presidensi Indonesia ini akan termasuk topik yang akan didorong. Terutama negara-negara miskin dan negara berkembang, khususnya di Afrika. Waktu itu dari pertemuan G20 di Jerman dibuatlah juga Compact with Africa, di mana untuk negara-negara Afrika diberikan dukungan agar mereka bisa mengejar pembangunannya. Kemudian juga ada G20 Energy Access Action Plan, yaitu rencana untuk bisa mengejar ketertinggalan di bidang akses energi, terutama di negara-negara miskin yang masih belum memiliki rasio elektrifikasi yang memadai. Di dalam rangka kita melihat adanya pandemi sebagai tantangan, dibuat juga Global Antimicrobial Resistant R&D Hub, atau suatu pusat untuk penelitian resistensi antimikrobial yang sifatnya global. Nah, untuk finance track ini, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, topiknya adalah mengenai juga sama konsisten dengan Sherpa Track, yaitu bagaimana mempromosikan produktivitas, kemudian menciptakan ketahanan dan stability atau increasing resiliency and stability, dan yang ketiga menjamin adanya pertumbuhan yang sustainable dan inklusif. Untuk agenda di finance track yang akan dibahas, kita akan ada 7 agenda. Nanti Bapak
Gubernur Bank Indonesia akan juga menjelaskan terutama area-area yang berhubungan dengan kebank sentralan atau payment system. Namun 7 ini mungkin secara cepat saya akan sampaikan. Yang pertama dan yang penting adalah mengenai negara-negara G20 akan membahas bagaimana berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global. Tadi disebutkan temanya recover together and recover stronger. Itu untuk bisa pulih bersama dan pulih menjadi lebih kuat dibutuhkan koordinasi policy global. Di sini yang paling sering akan dibahas adalah kapan negara-negara, terutama di G20 yang semuanya melakukan kebijakan extraordinary di bidang fiskal dan moneter, akan menetapkan kapan mulai melakukan exit policy, yaitu mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan pasti tidak sustainable secara bertahap dan terkoordinasi. Sehingga pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara dan pertumbuhan ekonomi global akan bisa sustainable atau terus berlangsung. Ini bukan masalah mudah, karena setiap negara memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kebijakan fiskal seperti di Indonesia yang extraordinary, di mana kita membolehkan adanya defisit di atas 3%, tidak berjalan selamanya. Dan semua negara juga menghadapi situasi yang sama di kebijakan fiskalnya. Nanti Pak Gubernur akan menyampaikan dari sisi monetary policy-nya. Nah, persoalan nanti adalah bagaimana desain dan kapan kita akan bersama-sama mulai melakukan kebijakan exit, di mana setiap negara tadi memiliki pemulihan ekonomi yang berbeda-beda, baik dari sisi kecepatan maupun dari sisi seberapa merata pemulihan ekonomi itu terjadi di semua region atau semua negara. Ini akan menjadi salah satu isu yang sangat penting dan utama pada pembahasan di finance track. Yang kedua tentu bagaimana semua negara akan melihat dampak COVID yang tidak hanya di bidang kesehatan. Ini yang disebut ada dampak scarring atau luka dari perekonomian akibat terjadinya COVID. Ada supply disruption, ada corporate yang mengalami kesulitan dari sisi neraca dan tidak kemudian demikian saja bisa kembali pulih. Juga pembahasan mengenai productivity dan memulihkan ekonomi kembali. Bagaimana policy-policy akan didesain, ini akan menjadi bahan yang kedua, topik kedua di bidang finance track. Nanti Bapak Gubernur akan menyampaikan topik yang ketiga yang berhubungan dengan central bank digital currency. Kemudian yang keempat mengenai sustainable finance. Karena sekarang isu mengenai bagaimana sektor keuangan mendukung agenda penting lainnya yang sangat penting di level global yaitu climate change. Maka akan dibahas mengenai green finance facility termasuk bagaimana stimulus atau dukungan di bidang fiskal untuk menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan sustainable. Juga akan dibahas mengenai bagaimana digital infrastructure regulation di dalam rangka untuk meningkatkan leverage dan mobilisasi private sector investment. Pak Gubernur nanti akan menyampaikan juga mengenai cross border payment karena ini juga salah satu isu yang sangat penting dari sisi perkembangan payment system dengan berkembangnya digital technology dan digital economy. Juga Pak Gubernur nanti akan membahas dari sisi kebijakan keuangan moneter mengenai financial inclusion. Walaupun ini juga bersama-sama dengan pemerintah atau Kementerian Keuangan dan Menko Perekonomian mengenai pengembangan kredit usaha kecil untuk UMKM dan bagaimana digitalisasi dari usaha kecil menengah.
Ini adalah topik yang sangat-sangat penting bagi Indonesia dan juga relevan dan akan menjadi prioritas pada pembahasan G20 Finance Track. Terakhir nanti kita akan juga membahas kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan Global Taxation Principle. Di sini akan dibahas berbagai pembahasan mengenai tax incentive, tax and digitalization, praktek-praktek penghindaran pajak atau tax avoidance, terutama berkaitan tadi dengan base erosion profit shifting, dan tax transparansi. Juga tax and development serta tax certainty. Reformasi di bidang perpajakan akan menjadi menu utama karena memang ini merupakan salah satu menu prioritas yang penting bagi Indonesia yang sekarang juga sedang melakukan reformasi perpajakan, dan ini juga merupakan policy yang sangat penting dan prioritas di dalam pertemuan G20. Indonesia akan terus menjaga kepentingan kita dan juga kepentingan negara-negara berkembang agar di dalam melihat perkembangan dunia termasuk dengan adanya digital technology ini, kita tidak dirugikan, tapi mendapatkan manfaat yang maksimal, baik di bidang ekonomi maupun di bidang perpajakan. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa karena Indonesia melanjutkan presidensi dari Italia, maka kita akan juga mendapatkan topik-topik yang sudah menjadi topik utama yang dikawal oleh presidensi Italia. Yaitu pertama mengenai dukungan global untuk semua negara-negara miskin dan rentan yang terdampak COVID-19. Ini terutama termasuk reformasi di IMF, nanti Pak Gubernur bisa menambahkan, yaitu memunculkan special drawing right allocation. Juga pembiayaan dari multilateral development bank serta restrukturisasi utang dan dukungan lain bagi negara-negara miskin. Yang kedua, presidensi Italia mengangkat mengenai investasi di bidang infrastruktur, terutama dari sisi pembiayaan dan transformasi dari munculnya infrastruktur digital. Ini Indonesia nanti akan tetap meneruskan topik-topik ini di dalam presidensi kita, terutama di finance track. Kemudian Italia juga mengangkat isu mengenai agenda keuangan berkelanjutan, yaitu terutama menyangkut bagaimana negara-negara bisa mentransformasikan ekonominya di dalam rangka untuk mendukung agenda climate change secara adil dan affordable atau keterjangkauan. Karena semua negara menginginkan untuk ikut berpartisipasi, tapi kemampuan keuangannya akan berbeda-beda. Dan ini sangat relevan di Indonesia, karena Indonesia memiliki sumber energi yang non-renewable, yang tentu nanti akan menjadi sorotan, namun kita memiliki kepentingan untuk menjaga dan melakukan transformasi yang baik, sehingga tidak ada yang dirugikan. Dan terakhir adalah penguatan regulasi keuangan di dalam rangka mengembangkan sistem keuangan digital. Itu yang akan masuk di dalam pembahasan finance track. Pak Joni Plate yang akan saya sampaikan adalah finance track ini akan ada 28 pertemuan sepanjang tahun 2022. Dan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Menlu, untuk finance track kita juga akan memulai kick-off meeting-nya pada bulan Desember 2021 ini, di mana presidensi Italia akan di-take over menjadi presidensi Indonesia. Kami dan Gubernur Bank Indonesia akan meng-host take over atau kick-off meeting ini pada bulan Desember ini, tahun 2021. Kemudian 28 pertemuan ini terdiri dari 6 pertemuan tingkat menteri sepanjang tahun 2022, 4 pertemuan tingkat deputi,
16 pertemuan tingkat working group, dan 2 pertemuan eminent group atau international seminar. Jadi 28 pertemuan untuk finance track saja. Untuk keseluruhan G20 ini nanti akan ada sekitar 150 pertemuan dari keseluruhan pertemuan-pertemuan yang akan diadakan, yaitu pada level pimpinan negara 1 KTT, 17 ministerial meeting, 10 deputy meeting, dan lebih dari 100 event-event working group dan eminent group serta side event. Jadi ini akan merupakan tahun yang luar biasa, sangat sibuk, dan tentu kita membutuhkan seluruh dukungan masyarakat agar pertemuan ini sukses. Tentu tidak hanya untuk mengangkat nama Indonesia, namun juga di dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah global yang relevan bagi Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya utamanya. Terima kasih Bapak, kami sampaikan dan saya kembalikan kepada Pak Menkominfo. Terima kasih Bu Menteri Keuangan.